Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salva Indarana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang CRUD GUI. Membuat CRUD pada GUI. Pertama-tama saya sudah menyiapkan catatan untuk membantu saya dalam membuat aplikasi yang akan saya buat. Lalu saya juga sudah menyalakan XMPP saya dan membuka database-nya. Juga dan selanjutnya kita akan membuat project. Saya juga sudah menyiapkan library untuk mengkoneksikan library connect untuk mengkoneksikan antara GUI dan database. Pertama-tama kita akan membuat aplikasinya dulu, yaitu Java Backend dan Java Application. Terus kita next, terus kita namain projectnya mahasiswa. Jangan lupa main classnya nggak usah diadain, lalu di finish. Lalu kita di sini akan membuat gframe folder. Kita namain, saya akan menamakan gframe mahasiswa. Selanjutnya adalah membuat GUI-nya. Yang pertama di sini simple saja. Saya langsung membuat labelnya. Label untuk name, nama, dan prodi. Selanjutnya ada text field untuk mengisinya. Untuk nama, name, dan prodi. Ini kita kasih name dulu. Name sebagai primary key-nya. Di sini kita geser aja, samain lagi. Oke. Selanjutnya ini kita edit text untuk menghapus. Kita hapus minat dan change variable name untuk memudahkan kita dalam coding. Di sini saya akan menamakannya text name. Lalu di sini juga text nama. Jangan lupa ini edit text dihapus. Lalu text prodi dan teksnya dihapus. Oke. Ini kita benerin lagi, kita panjangin. Oke. Selanjutnya kita buat tabelnya. Oke. Sehabis itu pada tabelnya kita ganti tabel kontennya. Di sini titelnya kita ganti jadi name, nama, terus program studi. Ini kita delete, dan rows-nya jangan lupa di delete, kita ubah jadi 0 rows-nya. Oke, kita close. Kita lanjut ke bikin button-nya. Button untuk insert, sini insert, update, dan delete. Oke, di sini kita ubah lagi, edit text-nya kita jadi insert. Terus ini variabelnya kita namain button insert untuk memudahkan pengkodeannya. Update button update
setelah itu kita buat database-nya. Kita nyalain XMPP-nya, XMPP-nya udah nyala, lalu lanjut ke local hostnya, kita buat database baru. Di sini database-nya saya namain mahasiswa, lalu tabelnya juga saya namain mahasiswa dengan kolomnya 4 3 go. Tadi name, nama, prodi. Ini integer, kita jadiin primary key, ini varchar 255, ini juga 255. Save. Oke, sudah. Kita lanjut ke import. Untuk menghubungkannya kita perlu MySQL connector. Oke, sudah. Kita lanjut ke gframe untuk source code-nya. Di sini saya sudah, seperti saya sudah bilang, saya sudah membuat catatan untuk memudahkan nih apa saja yang perlu diimport. Jadi saya sudah membuatnya. Lalu dilanjut ada init komponen. Nah di sini kita buat koneksinya dengan, kita buat dulu method connect-nya. Lalu kita akan membuat method connect, public void connect. Tapi sebelum itu kita buat connection-nya dulu dengan memanggil connection, lalu prepare statement. Salah, ini digabung. Paste. Lanjut. Nah, public void connect ini saya juga membuat catatannya. Sebenarnya mudah, hanya saja suka keliru, jadi saya jaga-jaga membuatnya. Class for name, nah ini untuk class for name-nya sama. Lalu koneksi driver manager get connection juga sama. Nah bedanya tuh hanya di sini, ini adalah database yang akan kita tuju. Tadi database-nya namanya mahasiswa. Oke. Di sini ada error apa ini? Oh ya, tambahin try catch-nya jangan lupa. Ini juga dimasukin ke dalam try catch. Apakah masih ada error? Oke, sudah. Nah, lanjut ke ini koneksinya sudah. Coba lihat catatannya. Oke, langsung ke buttonnya, button insert. Untuk button insertnya kita ubahnya di sini. Kita tutup dulu biar nggak bingung, biar nggak jauh-jauh. Oke. Untuk button insert ini kita masukkan ke dalam stringnya dulu. Jadi kita untuk membuat insert itu kita ngambil inputan dari user, dari txt name, nama dan prodinya tadi, lalu kita akan inputkan ke dalam database. Jadi kita masukkan dulu ke dalam string nama sama dengan txt name. Ini dulu ya. Oke, name dulu. Get text ya. Get text, lalu string nama sama dengan txt.nama, txt_nama.get text maksud saya. Lalu ada string prodi sama dengan prodi.getText. Dilanjut ke prepare statementnya.
Di sini ada prepare statement. Nah, ini isinya adalah SQL-nya. Di sini juga saya sudah menyiapkannya untuk insert seperti ini. Di sini kita ganti database-nya, table-nya maksud saya. Lalu table pertamanya nama nama prodi. Kita hapus saja. Lalu karena ada name nama prodi, jadi kita hanya membutuhkan 3 tanda tanya. Jangan lupa titik koma. Apakah masih ada error? Oh, ntar kita perlu try catch. Kita lanjut, kita ganti. Oke, kita masukin ke sini lagi untuk memastikannya. Nah, karena ini untuk menjalankannya kita perlu set string-nya. pst.set string. Set string. Nah, di sini adalah mengatur ke tanda tanya kedua. Tanda tanya pertama itu kita tujukan kepada name yang diambil dari teks name. Lalu samain aja. Tanda tanya kedua kita masukin nama, dan tanda tanya ketiga kita masukin prodi. Oke, sudah. Kita lanjut ke jangan lupa di execute query untuk menjalankan perintahnya. Lalu ada untuk memastikan apakah itu berhasil atau enggak, kita gunakan JOption pane. Ini udah kita importin, jadi tinggal pakai aja ini show input dialog, show message dialog. Ini kita tulisnya this, lalu pesan apa yang disampaikan, sukses menambah data, misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke button update. Untuk button update ini nggak jauh beda, jadi kita copy aja, kita paste di sini. Lalu ini masih sama. Nah, bedanya tuh hanya pada SQL-nya saja. Dari itu saya sudah menyiapkan sintaksnya. Oke, kita ganti jadi update mahasiswa. Setnya yang pertama itu setnya nama, karena kita akan mengambil datanya pada ID. Jadi nama prodi. Oke, sisanya dimana data yang diambil terletak pada name yang dituju. Waduh, ini kenapa Oke, dilanjut ke ini ya. Karena tanda tanyanya untuk nama, jadi ini kita ganti jadi nama. Tanda tanya keduanya untuk prodi, kita ganti jadi prodi. Tanda tanya ketiganya jadi name, kita ganti jadi name. Oke, lanjut ke nah, ini kita ganti juga suksesnya, sukses mengubah data. Lanjut ke button terakhir, button delete. Button delete ini lebih mudah lagi, yaitu mirip namun hanya
user pada NIM, yaitu untuk primary key-nya. Jadi untuk mendelete itu kita hanya perlu mengetahui primary key-nya. Ini seperti delete from mahasiswa where NIM sama dengan tanda tanya. Benar nggak? Delete from student, ya, mahasiswa where student ID, ya mirip ya, seperti itu. Lalu ini jadi karena hanya meminta satu dan membaca satu, jadi kita hanya men-setkan satu nilai saja, yaitu NIM. Lalu ini sukses menghapus. Oke. Selanjutnya kita masuk ke table. Untuk table ini agak crucial karena kita perlu meminta banyak hal, seperti karena kita perlu membaca data dari database lalu memunculkannya pada table. Untuk memudahkan saya mengambil, saya juga sudah menambahkan codingannya di sini. Jadi nanti kita tinggal kopas aja. Untuk kopas dan diubah connect, kita tambahin show data atau show data. Lanjut kita buat public void show data. Oke. Salah. Lalu ini kita copy paste aja. Saya akan sambil saya jelaskan maksud dari codingannya. Integer QQ ini untuk meminta inputan, ini juga bisa diganti, misalkan integer nilai. Oke, ini PST, ini jadi PSD ya, karena kita kan tadi prepare statementnya kita masukin PSD. Ini count prepare statement sama seperti insert sebelumnya, seperti ini. Jadi sama untuk running SQL-nya. Ini kita udah jadi mahasiswa. Lanjut ke result RS, ini untuk mengambil hasil execute query-nya, hasil dari select all from mahasiswanya. Ini harus butuh try catch, jadi kita masukin ke try catch. Try catch kita masukin dulu, kita ubah lalu kita masukin ke dalam sini, ke dalam try catch-nya, apakah consider. Kita kita lanjutkan saja. Result metadata, ini juga result RS result set, mengambil ini result set metadata untuk mengambil banyak datanya untuk semua, karena ini key-nya tadi kita ganti, jadi kita ganti jadi nilai. Ini dimana nilai ini diambil dari kolom yang kita dapat dari select all from mahasiswa. Jadi result set ini mengambil data, dibagi-bagi dengan result set metadata dan dikolomkan. Lalu ada default table model. Ini karena ini adalah nama dari tabelnya, kita cari tahu nama tabelnya adalah gtable, kita copy lalu kita ganti di sini. DFG get row ini sama, lalu ini DFG set row. Jadi default table model men-setkan row count-nya gitu. Kita lanjut.
Jadi kita tambahin lagi catch-nya, kurang soalnya sama ya. Oke, gak apa-apa, kita lanjutkan dulu aja. Lanjut ke vektor. Kita juga mengambil vektor untuk membaca. Oke, sini ada while rs next dan vektornya. Lalu ini kita ganti juga tadi nilai. Ini AA-nya juga bisa kita ganti jadi cacah, variabel cacah. Kita ganti aja jadi cacah. Ini juga jadi cacah. Ini maksudnya adalah jika bilangan cacahnya kan pertama 1. Jika cacahnya lebih kecil dari nilai yang ada di cycle form mahasiswa ini, dia akan berhenti, kalau enggak dia akan lanjutin. Nah, ini vektor itu menambahkan hasil dari database pada phpMyAdmin ditambahkan ke dalam table pada GUI-nya gitu. Ini kita ganti aja jadi nim dan prodi. Ini ada tutupnya. Sebentar, saya benar error dulu. Nah, udah ya. Button insert ini kenapa? Ini jangan lupa di show data juga. Ini jadi di setiap table. Jadi setelah ada sukses menambah data, dia akan jadi datanya akan nambah juga. Jadi ini tuh ada salah di bagian sini ya. Ini kan udah ketutup. Kalian perhatiin juga ini tuh dia belum ketutup, jadi tadi kepotong gitu. Jadi ini udah bisa di running, kita running. Ternyata coba kita hiraukan dulu ininya, kita tulis nama. Karena di sini kita karena di sini kita errornya pada saat menginsert, ini kan gak muncul, berarti kesalahannya ada pada insert. Kita menuju ke insert. Nah, di sini setelah saya cek, di sini ada kesalahan, yaitu harusnya execute update bukan execute query. Kita ubah dulu semuanya menjadi execute update. Oke, kita running. Kita coba lagi. Insert, apakah bisa? Bisa, namun tidak muncul. Ini berarti kesalahannya ada pada show data. Mungkin kesalahannya ada pada, ternyata salahnya ada di sini, yaitu kurang tanda. Jadi ini harusnya ada seperti ini. Nah, kita coba lagi. Nah, ini
langsung muncul ya, karena dia sekarang sudah benar. Coba kita inputin lagi insertnya 2, namanya Diana, program studi teknik informatika, insert. Oke, di sini udah clear. Nah sekarang kita coba update, kita ganti Riananya jadi namanya Putri. Apakah terganti? Nah ini berarti ada yang salah lagi. Nah, kita lihat apakah ada yang beda, karena update hampir sama kayak insert, jadi mudah untuk menemukan perbedaannya. Jadi teman-teman, ini tuh ternyata jadi salahnya tuh ada di sini. Jadi harusnya cara mengeceknya apakah ada yang salah di bagian mananya itu kita bisa cek dari sini. Ternyata di sini tuh salahnya ada di bagian ininya nih, bagian SQL-nya. Coba tadi tuh sintaksnya kan kayak gini. Nah kita masukin aja namanya misal tadi Salva, terus prodinya kita ganti jadi TI, kita ganti jadi, tadi kan udah dibenerinnya jadi Salva, kita ubah jadi Putri. Tadi mau ganti jadi Putri kan, 2. Ini kita copy dulu biar nggak lupa. Nah ini tuh ada yang salah, near koma. Nah coba kita benerin, salahnya tuh ada di koma ini gitu. Nah di sini jadi udah benar, jadi di sini salahnya tuh ada di koma ini, guys. Oke, sudah. Coba kita running lagi, kita pakai yang ini ya, nomor 2, namanya kita ganti jadi nama Riana. Di sini kan yang di database namanya Putri, kita ganti program studinya, kita lengkapin. Nah ini kita insert, kita update ya. Nah coba dia keubah kan, berarti ini udah benar. Sekarang kita coba delete yang kedua ini, apakah bisa? Nah ini sukses. Jadi di sini CRUD-nya sudah selesai. Jadi untuk itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.